Kedua telapak tangan saya langsung terbuka lebar menapak di lantai untuk menumpu tubuh yang terasa lemas. Pandangan mata saya nampak terhalang oleh derasnya air mata yang mengalir saat menatap nanar lantai kamar. Ini nggak mungkin terjadi. Ini pasti kilasan masa depan dari ajian Raden Dwipa, ucap saya dengan suara bergetar sambil terus menatap lantai. Belum sedetik saya menutup lisan, tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil nama saya sambil menggedor pintu kamar yang terkunci dari dalam. Dengan hati masih diselimuti rasa sedih teramat dalam, saya mulai bangkit dan melangkah ke arah pintu. "Bang, kamu gak apa-apa? Ibu dengar kamu teriak-teriak," tanya ibu dengan wajah cemas. Tanpa menjawab dengan lisan, saya langsung memeluk ibu dan menumpahkan tangis di sana. "Loh, abang, kamu kenapa?" tanya ibu lagi sambil mengangkat wajah saya. Semalaman saya mengurung diri di dalam kamar dengan kedua mata terasa kering tak lagi menangis. Ratusan pertanyaan muncul di benak saya atas kepergian Bayu Barata dan Sekar. Saya sama sekali tidak menduga kedua jin penjaga yang selama ini selalu menyertai kemanapun harus pergi meninggalkan saya tanpa mengutarakan penyebab pastinya. Beberapa kali saya mencoba memanggil Sekar dan Bayu Barata, dari mulai dengan suara batin yang halus sampai berteriak sendiri dengan suara teredam dalam bantal. Saya mengatakan ke ibu yang terus menanyakan alasan saya menangis dan menjerit memanggil dua nama asing di telinganya tengah malam adalah karena mimpi buruk. Ibu sempat tidak percaya, tapi enggan menanyakan lebih lanjut. Seandainya saya bisa mengatakan yang sebenarnya ke ibu, mungkin rasa kehilangan ini akan sedikit berkurang. Tepat setelah menunaikan sholat subuh, ibu mengajak saya dan Ayu untuk sarapan bersama di dapur. Ayu beberapa kali menanyakan kedua mata saya yang nampak memerah, dan saya hanya menjawab karena tidak bisa tidur, itu saja. Sesendok demi sesendok nasi goreng buatan ibu masuk ke dalam mulut dan saya kunyah dengan lesu. Saya tahu ibu terus memperhatikan gelagat saya yang terlihat kehilangan semangat. Dari wajah ibu terlihat beliau ingin sekali menanyakan banyak hal kepada saya, tapi Ayu selalu meminta ini dan itu hingga membuat ibu sedikit sibuk. Selepas sarapan, saya kembali ke kamar dan berdiri mematung di jendela, memandangi hutan bambu, tempat di mana saya pertama kali bertemu dengan Kalong Wewe jelmaan Sekar. Saya menarik nafas dalam-dalam saat ingatan ini kembali terbayang ke banyak kenangan yang sudah kami lewatkan bertiga. Saya, Bayu Barata, dan juga Sekar Kencana. Sekelumit rasa pedih lagi-lagi terbit di relung hati saya. Sebuah rasa kehilangan yang sama perihnya saat pedang jagat samudera lenyap. Mengapa semua yang terjadi di kehidupan saya terasa mendadak sekali? Mulai dari lenyapnya pedang jagat samudera, renggangnya hubungan saya dengan Anggi, hingga perginya Bayu Barata dan juga Sekar Kencana. Apalagi yang akan terjadi setelah ini? Ada sebuah pertanyaan besar yang muncul semenjak Sekar menyatakan akan meninggalkan saya bersama Bayu Barata. Ya, saya memikirkan siapa sosok yang sudah memerintahkan mereka berdua untuk mematahkan sumpahnya. Apakah itu Kisuta? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mencari tahu siapa yang menjadi otak di balik semua ini. Mendadak, HP yang tergeletak di atas meja belajar terdengar berbunyi 2 kali, pertanda sebuah pesan sudah diterima. Dengan langkah kaki lemah, saya mengambil HP dan membuka pesan yang ternyata berasal dari Pak Rudi. Saya segera membalas pesan beliau yang mengingatkan agar saya kembali masuk kerja hari ini. Dengan jawaban singkat, "Iya Pak." Tepat pukul 6:30 pagi, setelah perasaan saya sudah cukup tenang, saya habis mandi, saya memanaskan mesin mobil di garasi. Mobil peninggalan ayah sudah selesai diganti spionnya dengan yang baru oleh Bimo bersama gadis yang bernama Ayu. Sejenak saya mengingat sosok gadis yang sudah menyebabkan spion mobil ayah hancur. Ternyata gadis itu mau bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang telah dibuatnya. Bahkan seharusnya proses penggantian spion bisa memakan waktu cukup lama, tapi entah berapa biayanya hingga proses perbaikan tersebut hanya sebentar. Oh iya, motor CBR merah pemberian Anggi belum sempat saya ambil dari rumah Rido. Kemarin, saya menggunakan mobil peninggalan ayah untuk kembali dari rumah saudara saya itu. Setelah mereka memakai mobil itu untuk membawa saya yang jatuh pingsan di depan gerbang rumah Anggi. Nanti ajalah, saya meminta Rido untuk mengantarkan motor tersebut ke rumah. Perjalanan saya kali ini ke kantor jauh lebih cepat,
karena jalan raya cukup lengang. Maklumlah, hari ini awal liburan anak-anak sekolah. Kurang dari jam 7:30, saya sudah tiba di kantor yang nampak masih sepi. Beberapa staf lain yang baru datang membalas sapaan saya dengan senyuman manis. Saya segera memasuki gedung bercat warna putih gading itu dan berjalan terus menuju bagian keuangan, ruangan di mana selama ini saya menghabiskan sebagian waktu untuk bekerja. Saya sempat heran melihat meja kantor tempat saya mengerjakan berbagai laporan keuangan terlihat rapi tanpa ada tumpukan berkas yang terbengkalai karena belum sempat saya tangani. Laci meja kantor yang berisi kumpulan arsip dan bukti fisik laporan keuangan masih terkunci. Saya segera mengambil kunci dari dalam tas kerja dan mencoba membukanya. Loh, kenapa lacinya nggak bisa dibuka ya? Tanya saya pada diri sendiri sambil terus memutar anak kunci yang sudah masuk ke dalam lubang kunci. Kuncinya udah diganti, Mam, ucap seseorang dari arah belakang saya. Saya seketika menoleh sambil berdiri. Di belakang, Pak Rudi nampak berdiri dengan senyuman yang sedikit terlihat aneh menurut saya. Dengan sopan, saya langsung menyalami beliau dan mencium tangannya. 3 hari yang lalu, Pak Kepala Kantor nyuruh OB buat ganti kunci laci meja kamu. Terus beliau berpesan nanti jam 10 kamu ditunggu di ruangannya. Pesan saya, apapun yang beliau ucapkan nanti, kamu jangan bantah ya, Mam. Ucapan Pak Rudi membuat saya sedikit terkejut, namun enggan untuk menanyakan lebih lanjut. Saya hanya memberikan anggukan kepala saat Pak Rudi menepuk-nepuk bahu saya beberapa kali, lalu duduk di kursi kerja dengan perasaan bingung. Mengapa Pak Kepala Kantor ingin menemui saya langsung? Biasanya beliau menitipkan memo atau menyampaikan pesan lewat Pak Rudi jika ada suatu hal penting yang ingin disampaikan. Sekedar informasi, sosok kepala kantor di instansi tempat saya bekerja sebagai tenaga honorer ini bernama Pak Sugi. Saya samarin ya. Saya pernah 2 kali bertatap muka dan mengobrol langsung dengan beliau saat melayat di rumah dan saat Pak Rudi memperkenalkan diri saya sebagai staf honorer baru di instansi ini. Pak Sugi ini super pendiam menurut saya, tapi baik dan perhatian terhadap bawahannya. Beliau juga tegas dan tidak segan-segan membentak setiap ada kesalahan yang diperbuat oleh stafnya. Saya termasuk yang jarang bertemu dengan beliau. Jika bukan ada upacara hari besar nasional, hampir bisa dihitung dengan jari saya bisa melihat sosoknya. Karena tidak ada berkas yang harus saya kerjakan dan tidak ada laporan yang harus saya selesaikan, otomatis saya hanya berleha-leha sambil memainkan HP. Beberapa pesan saya kirimkan ke Bimo, Suluh dan juga Rido. Semua berhasil terkirim, terlihat dari 2 tanda checklist berwarna hitam. Sesaat saya menunggu balasan dari pesan saya yang sudah berwarna biru checklistannya pada kontak Suluh dan Bimo, sementara di kontak Rido masih tetap hitam. Sekian lama saya menunggu balasan yang tak kunjung diterima. Saya kembali mengirimkan pesan tambahan yang menanyakan mengapa pesan WA saya hanya dibaca saja oleh mereka. Tapi kali ini malah hanya terlihat 1 tanda checklist saja. Iseng-iseng saya mencoba menelpon Bimo, tapi ternyata kontaknya sudah tidak aktif. Baru saja saya ingin menelpon Suluh, tiba-tiba bahu saya ditepuk seseorang dari belakang. Saya langsung menurunkan HP dari telinga dan memutar kursi yang saya duduki. Mas Imam, dipanggil Pak Kepala sekarang, ucap Mas Jono, salah satu OB yang baru sebulan dipekerjakan di instansi ini. Saya cukup terkejut mendengar ucapan laki-laki yang usianya terpaut 5 tahun di atas saya itu, lalu melirik ke arah jam dinding yang baru menunjukkan pukul 8:30 pagi. Bukannya nanti jam 10, Mas John? Tanya saya yang memanggil laki-laki asli Semarang itu dengan panggilan akrab Mas John, seraya berdiri memasukkan HP ke dalam saku celana kerja. Saya ndak tahu, Mas, uang saya cuma disuruh panggil Mas Imam sekarang, jawab Mas Jono sembari menggaruk-garuk kepala. Yowes, makasih Mas John, saya langsung ke ruangan Pak Kepala deh, saut saya setelah menepuk lengannya sekali. Mas, saya boleh minta rokok 1 batang aja nggak, Mas, buat teman seruput kopi? Kata Mas Jono sedikit sungkan. Saya tersenyum mendengar ucapan laki-laki berkulit hitam itu, lalu mengeluarkan sebungkus rokok dari saku kemeja kerja dan menyodorkannya ke arahnya. 1 saja, Mas, ucap Mas Jono masih dengan sikap sungkan. Ambil aja semua, Mas John, saya masih ada sebungkus lagi kok dalam mobil, kata saya sambil melangkah pelan menuju ruang pimpinan. Dengan hati penasaran, saya terus berjalan lurus ke depan lalu berbelok ke kiri. Saya sempat melempar senyuman pada staf lain yang berpapasan, hingga akhirnya
Langkah kaki ini berhenti di depan sebuah pintu berwarna putih gading. Degup jantung saya sedikit lebih kencang begitu melihat sebuah papan bertuliskan ruang kepala yang terpasang tepat 2 jengkal di atas celah kaca buram di pintu tersebut. Bismillah, ucap saya dalam hati sebelum mengetuk pintu yang menyekat ruangan khusus untuk seorang pimpinan tertinggi di instansi tempat saya bekerja. 2 kali suara ketukan terdengar dari jari tengah tangan kanan saya yang terketuk saat mengetuk pintu. Sebuah suara berat tak lama terdengar dari dalam yang menyuruh saya untuk segera masuk. Assalamualaikum, ucap saya memberi salam sambil membuka pintu dengan perlahan. Seorang laki-laki bertubuh sedikit tambun dengan berpakaian dinas berwarna biru dongker dilengkapi peci hitam di kepalanya terdengar menjawab salam. Silakan duduk Imam, perintah Pak Sugi sambil tersenyum ramah. Saya yang cukup terkejut mengetahui beliau mengingat nama saya hanya membalas dengan senyuman sungkan lalu mulai berjalan menuju kursi cukup besar yang berada di hadapan meja kerjanya. Sebelum duduk, saya tak lupa berniat untuk menjabat dan mencium tangan beliau. Tapi, saya sempat terkejut saat merasakan suatu sensasi seperti terkena sengatan listrik begitu tangan saya menjabat tangan kanan Pak Sugi. Dengan cepat, saya melepaskan jabatan tangan sekaligus mengurungkan niat untuk mencium tangannya. Pak Sugi nampak memicingkan mata melihat reaksi kaget saya. Sementara kedua mata saya dengan jelas terpaku melihat ke arah lengan kanan beliau. Di sana, di lengan kanan Pak Sugi terlihat jelas sebuah benda gaib seperti miniatur kujang berukuran setengah jengkal tertanam. Benda mistis tersebut tampak bergetar dan mengeluarkan sinar keemasan. Sepertinya benda itu ikut bereaksi setelah kedua tangan kami saling berjabatan. Langsung saja ya Mam, saya sebentar lagi ada rapat di lapangan banteng, ucapan Pak Sugi seketika menyadarkan saya yang masih tertegun menatap ke arah lengannya. Tangan saya langsung menarik kursi yang agak merapat di meja kerja Pak Sugi dan mendudukinya. Sorot mata pimpinan kantor saya itu nampak berubah sedikit tajam sekaligus mengurangi keramahan begitu saya sudah duduk persis di hadapannya. Perlahan Pak Sugi terlihat membuka laci mejanya dan mengambil sesuatu. 2 buah amplop berwarna putih polos dengan kop bertuliskan lambang dan alamat instansi kami diletakkan Pak Sugi di atas meja tepat di hadapan saya. Saya sudah melihat kinerja kamu sebagai salah satu staf honorer di kantor ini. Awalnya saya suka kamu Imam. Sebagai putra dari mendiang salah satu staf terbaik di sini, kamu benar-benar mewarisi karisma almarhum ayahmu. Tapi beberapa bulan terakhir prestasi kerja kamu menurun, baik dari segi kinerja terlebih dari absensi. Dan saya terpaksa harus mengambil sikap karena itu. Mohon maaf, mulai hari ini kamu dibebas tugaskan sebagai tenaga honor di sini. Dengan kata lain, kamu saya pecat, ucap Pak Sugi yang sekaligus membuat jantung saya seakan berhenti berdetak. Maksud Bapak? Tanya saya dengan suara sempat terbata-bata. Loh, kenapa masih menanyakan maksud saya? Kan sudah jelas saya bilang barusan bahwa mulai hari ini kamu, saudara Imam Al-Fatah, sudah dipecat. Ini ada 2 amplop. Yang satu berisi surat pemutusan hubungan kerja dan satunya lagi ada sejumlah uang penghargaan dari saya pribadi. Silakan diterima. Sekali lagi, saya mohon maaf ya. Jelas Pak Sugi sekali lagi untuk mempertegas ucapan yang pertama. Saya langsung speechless. Kedua tangan saya yang semula ada di sandaran tangan kursi seketika turun dan terkepal dengan sendirinya di atas 2 paha. Tatapan mata saya memandang nanar ke arah 2 amplop putih yang ada di atas meja persis di hadapan saya. Kamu itu sebenarnya termasuk salah satu tenaga potensial di kantor ini, Imam. Saya bahkan sempat berpikir untuk mendaftarkan kamu untuk ikut tes masuk PNS. Tapi menurut laporan beberapa staf, kinerja kamu semakin kesini semakin menurun, terutama dari segi absensi. Jadi terpaksa saya mengambil langkah ini, kata Pak Sugi sambil menyandarkan punggungnya di kursi besar. Kepala saya yang semula menunduk mulai terangkat dan menatap wajah pimpinan instansi yang akan segera saya tinggalkan ini. Mengapa saya tidak mendapatkan teguran lebih dahulu, baik secara lisan maupun tulisan, Pak? Tanya saya dengan nada suara sedikit meninggi. Pak Sugi sendiri membalas tatapan dan pertanyaan saya barusan hanya dengan sebuah senyuman yang terkesan meremehkan. Lalu beliau bangkit berdiri dari bangkunya dan berjalan menuju pintu yang tertutup.
Ini sudah menjadi keputusan saya sebagai pimpinan. Apapun tidak bisa mengubahnya. Sekarang silakan keluar dari ruangan saya, ucap Pak Sugi yang terdengar dari belakang dengan suara agak naik. Saya menghela nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Kemudian saya berdiri dari bangku tanpa mengambil satupun amplop yang ada di atas meja dan melangkahkan kedua kaki untuk berjalan menuju pintu. Saya menyempatkan diri untuk mencium tangan laki-laki bertubuh gempal tersebut sebelum keluar dari ruangannya. Kembali saya merasakan sensasi seperti terkena sangkatan listrik, tapi saya tahan kali ini. Tiada kata yang bisa menggambarkan suasana hati saya saat ini. Semua beban yang terasa menyatu membuat bahu saya seperti sedang memikul sebongkah batu sangat besar. Dengan tatapan sendu, saya mulai merapikan meja kerja, memasukkan barang-barang pribadi yang memang kepunyaan saya, lalu berjalan menelusuri koridor untuk menuju tempat parkir. Beberapa staf lain yang menyapa saya hanya saya balas dengan senyuman getir. Saya juga tidak berpamitan ke rekan-rekan sepekerjaan yang lain seperti Pak Rudi. Saat ini, yang ada di benak saya hanya ingin pergi jauh dan berteriak sekencang-kencangnya untuk memuntahkan segala keluh kesah yang saya rasakan. Di tempat parkir, pandangan mata saya terpaku ke sebuah mobil Honda Jazz hitam yang baru saja memasuki gerbang. Dari nomor serinya, saya ingat betul, mobil itu yang pernah menyerempet mobil peninggalan ayah. Dan benar saja, seseorang gadis cantik yang saya ingat bernama Ayu keluar dari kendaraan tersebut serta langsung melempar senyuman manisnya ke arah saya. Saya sendiri hanya membalas senyumannya dengan anggukan kepala dan wajah dihiasi sebuah senyuman yang sedikit saya paksakan. Pandangan mata saya sempat tertegun melihat penampilan cewek yang bernama Ayu itu. Penampilannya sangat jauh berbeda dari saat terakhir kali kami bertemu. Waktu itu, saya ingat betul rambutnya yang panjang sepunggung berwarna kemerahan, tapi kali ini sudah hitam legam kembali. Dan pakaiannya yang dulu cenderung terbuka, sekarang nampak anggun dibalut seragam kerja berwarna sama dengan yang saya kenakan. Meski tidak memakai hijab, tapi penampilan Ayu sudah sangat enak dilihat. Dengan baju panjang yang dibordir khusus pada ujung tangan dan rok panjang yang menyentuh sepatu kerja sedikit berhak tinggi. "Imam, ya ampun, aku gak nyangka bisa ketemu lagi sama kamu di sini," ucap Ayu dengan diiringi senyuman manis sambil terus berjalan mendekat. Saya yang hendak membuka pintu mobil terpaksa mencabut kembali kunci yang sudah masuk, lalu membalas sapaan Ayu dengan senyuman pula. "Oh iya, aku minta maaf ya soal mobil kamu, tapi udah beres kan sekarang? Aku gak enak banget soalnya," kata Ayu lagi. "Iya, gak apa-apa Yu, makasih ya udah mau benerin mobil bokap gua. Lu kok bisa di sini? Mau ngelamar kerja?" "Kebetulan ada satu bagian yang kosong tuh di bagian keuangan," jawab saya ke Ayu. "Aku udah diterima kok, Mam. Dan bagian aku emang di keuangan. Terus kamu kerja di sini juga? Asik. Kalau gitu kita jadi rekan sekantor dong hari ini." Ucapan Ayu barusan sedikit membuat saya terkejut. Ternyata instansi ini sudah mendapatkan orang lain yang akan menempati posisi saya sebelumnya. Dan orang itu adalah Ayu. "Tadinya gue emang kerja di sini, tapi sekarang udah gak lagi yuk." Ngomong-ngomong selamat ya. Setahu gue bagian keuangan itu orangnya enak-enak kok, lu pasti betah," jawab saya atas pertanyaan Ayu sambil menyodorkan tangan kanan untuk menyalaminya. Ayu sendiri nampak kaget mendengar ucapan saya barusan, lalu menjabat tangan saya sambil terus menatap bingung. "Ya udah, gue cabut duluan ya yuk," kata saya lagi yang tidak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Dengan sedikit cepat, saya memasukkan kunci mobil dan membuka pintunya. Imam, tunggu," ucap Ayu sambil memegang lengan kiri saya. Saya seketika mengurungkan niat untuk masuk ke dalam mobil, lalu melirik ke arah pegangan tangan Ayu yang masih ada di lengan saya. Dengan wajah agak bersemu merah, gadis itu segera melepaskan pegangannya. "Aku sempat minta nomor kamu sama teman kamu yang waktu itu nemenin aku bawa mobil ini ke bengkel. Maaf ya, gak izin lagi ke kamunya. Tapi kapan-kapan aku boleh telepon kamu ya?" Ucapan Ayu barusan hanya saya balas dengan anggukan kepala sebagai tanda untuk mengiyakan permintaannya. Setelah itu, saya segera masuk ke dalam mobil dan mulai menyalakan mesinnya. Saya sempat melihat wajah Ayu yang dipenuhi kebingungan dari spion kanan. Dengan perasaan bercampur aduk, saya kemudikan mobil sedikit cepat menuju rumah Rido. Saya harus mencari seseorang untuk mencurahkan semua keluh kesah saya, setidaknya agar perasaan ini menjadi lebih baik. Tak berapa lama, saya pun tiba di rumah salah satu saudara saya itu. Kebetulan Rido terlihat sedang duduk termenung di depan teras rumahnya.
Melihat mobil yang saya kemudikan, Rido nampak sedikit terkejut lalu bergegas masuk ke dalam. Setelah memarkirkan mobil di garasinya, saya langsung berjalan menuju kamar Rido. Di sana, saya melihat Rido memegangi HP seperti sedang mengetik pesan yang entah akan dikirimkan untuk siapa. "Lu gak baca WA gua, bre?" tanya saya sambil merebahkan diri di atas tempat tidurnya, lalu memejamkan kedua mata menunggu alasan Rido sebagai jawaban dari pertanyaan saya. "Gua baru buka HP," balas Rido sedikit kaku. Saya sempat membuka mata dan melirik ke arahnya yang masih terlihat sibuk mengetik. "Lu lagi ribut sama Sulu, bre? Bete amat muka lu," tanya saya yang penasaran, tapi malah dibalas hanya dengan gelengan kepala Rido. Perlahan, saya bangkit dan duduk berpangku tangan di atas paha. Benak saya kembali mengingat kilasan rentetan kejadian yang membuat saya kehilangan semangat. Beruntung, saya masih mempunyai 3 orang saudara yang saya yakin akan selalu bahu-membahu untuk saya bersandar di saat seperti ini. "Hidup gua lagi kacau banget, bre," ucap saya mengawali curhatan ke Rido sambil memutar posisi tubuh hingga menghadapnya. Rido sendiri nampak menghentikan kegiatannya dan meletakkan HP di atas meja belajar, lalu menatap saya sedikit aneh. "Gua berturut-turut dihantam masalah, dari mulai hilangnya pedang jagat samudra, hubungan gua yang berantakan sama Anggi, terus Bayu Barata sama Sekar juga pergi ninggalin gua. Dan barusan gua dipecat dari kerjaan, bre," lanjut saya seraya melayangkan pandangan ke langit-langit kamar dengan mulut terkunci. Sejenak saya menarik nafas dalam-dalam sambil tetap menatap langit-langit kamar, berusaha mencari jawaban atas kesalahan apa yang membuat saya sampai tersandung masalah bertubi-tubi. Tentu saja tidak ada jawaban apapun di sana. Yang terlihat malah 2 ekor cicak sedang berkejaran satu sama lain. "Kalau aja lu tahu, Mam, ini semua gara-gara lu juga." Tiba-tiba benak saya seperti mendengar suara Rido yang nampak sedang mengambil HP-nya kembali setelah terdengar bunyi pesan masuk dari benda miliknya itu. "Maksud lu gara-gara gua apa, bre?" tanya saya yang membuat Rido langsung menatap wajah saya dengan heran. "Maksud lu?" kata Rido balas bertanya. Saya terdiam mendengar pertanyaan Rido disertai tampangnya yang menyiratkan ketidakmengertian. Beberapa kali pandangan saya bertemu dengan tatapan mata Rido. "Gua salah denger kayaknya, bre. Tadi gue kayak sempat denger lu ngomong ini semua gara-gara gua sendiri," kata saya mencoba menjelaskan ke arah Rido dan membuat salah satu saudara saya itu membesarkan kedua matanya karena terkejut. "Jangan bilang si Ima bisa baca pikiran gua." Lagi-lagi saya mendengar suara Rido berbicara dalam benak, dan seketika saya menatap salah satu saudara saya itu dengan tajam. Rido sendiri terlihat seperti sengaja menyibukkan diri dengan menyentuh layar HP-nya berulang-ulang. Sesekali saya bisa melihat kedua matanya melirik ke arah saya lalu kembali menatap layar HP, bertingkah seperti seseorang yang sudah melakukan kesalahan tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Anjir, dia emang bisa baca pikiran gua." Kembali suara Rido terdengar dalam benak ini, sekaligus membuat saya terkejut pula. "Udah, Mam, jangan baca pikiran gua deh, malas gua kalau kayak gini," kata Rido lewat lisannya sendiri seraya meletakkan lagi HP-nya di atas meja belajar. Saya tertegun mendengar kalimat Rido. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah memang benar saya bisa membaca pikiran orang seperti kelebihan yang Sulu miliki? "Jadi, gue bisa baca pikiran elu, bre? Pantes dari tadi gue kayak dengar suara elu. Pas gue lihat, lu malah lagi diem," ucap saya sambil menatap Rido dengan pandangan setengah percaya. Saudara saya itu nampak hanya membalas dengan senyuman getir. Entah mengapa, reaksi Rido dari pertama saya datang terlihat seperti orang yang tidak suka. Tapi tunggu dah, yang kalimat pertama gue denger itu beneran ada di otak lu, bre? Terus maksud lu apa? Tadi bilang semua gara-gara gue? Tanya saya saat kembali ingat isi kepala Rido yang sempat terbaca oleh saya. Rido sendiri nampak berdiri dan melangkah maju 2 kaki, lalu berhenti tepat selangkah di hadapan saya yang masih terduduk di pinggir kasurnya. Sorot mata Rido terkesan seperti sedang mengisyaratkan suatu amarah yang terpendam. "Elu bilang Sekar dan Bayu Barata ninggalin elu kan, Mam? Lu tahu Naga Saksana sama Nyai Lingga juga ninggalin gua. Terus Rampak Tantra sama Nyi Laras Abang juga sama-sama ninggalin Bimo dan Suluh. Lu mau tau kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan mati surinya elu, Mam. Semua jin penjaga kita dipaksa pergi karena elu." Ucapan Rido yang bernada tinggi barusan membuat saya sangat terkejut dan seketika saya ikut berdiri dari kasurnya. Jelas sekali saya merasakan ada rasa benci tersirat dari tiap kalimat yang dilontarkan salah satu saudara saya itu. Entah apa alasannya,
Yang pasti, menerima sorot mata tajam dan penyalahan atas apa yang sudah terjadi dari Rido membuat saya jengkel. Jadi lu nyalain gua, doh? Lu pikir semua ini tanggung jawab gua? Lu pikir gua mau mati suri? Hah? Bentak saya sambil mendorong tubuh Rido ke belakang, lalu menatapnya dengan sorot mata yang jauh lebih tajam. Rido sendiri hanya bisa terdiam tanpa menjawab apapun. Saya lihat dua tangannya sudah terkepal, seperti siap untuk memberi pukulan ke saya. Kenapa? Lu mau mukul gua? Pukul doh, nih muka gua nih. Gua kan yang udah bikin semua jin penjaga lu juga pergi. Kenapa ragu? Ayo pukul! Teriak saya dengan menarik tangan kanan Rido yang masih terkepal. Saudara saya itu menarik pergelangan tangan kanannya dari pegangan tangan saya, kemudian mundur selangkah ke belakang dengan wajah tertunduk untuk sesaat, lalu kembali menatap ke arah saya. Gua ngerti sekarang kenapa lu Bimo sama Suluh cuman baca WA gua doang, gak mau bales. Ternyata lu bertiga nyalain gua ya, buat semua yang udah terjadi. Asli, gua gak nyangka lu bertiga tega ngelakuin ini ke gua. Ucap saya dengan suara bergetar dan dua tangan yang juga sudah sejak tadi terkepal. Suara pukulan kepalan tangan saya di dinding kamar Rido terdengar cukup keras, bahkan membuat seluruh rumah ikut bergetar untuk beberapa saat. Seandainya bukan Rido yang mengatakan hal tadi, niscaya sudah saya buat jatuh terjengkang orang tersebut dengan sebuah pukulan. Deru nafas saya memburu seiring aliran darah yang semakin cepat. Saya kecewa mengetahui ketiga orang yang saya harapkan mau memberikan sedikit ketenangan di tiap riak masalah dalam hidup malah semakin menambah berat beban yang saya pikul. Gue kecewa sama lu bertiga. Awalnya gue mau nyari ketenangan dari lu, tapi nyatanya lu bertiga malah kayak tai. Ucap saya sengaja memberikan penekanan pada kata terakhir di kalimat saya. Mana kalimat lu yang bilang akan selalu ada buat gue, doh? Bukan malah ringanin beban gue, tapi lu malah bikin hidup gue makin berantakan. Gak ada saudara yang tega ninggalin saudaranya yang lain pas lagi down kayak gue. Kecuali lu, doh. Lu semua emang anjing. Tahu gak sih? Teriak gue lagi memuntahkan semua amarah lewat lisan. Mulai sekarang, gue anggap lu semua bukan lagi saudara. Kita ambil jalan masing-masing. Hubungan saudara kita kelar sampai di sini. Dan jangan coba buat nemuin gue. Ancam saya yang membuat Rido seketika membesarkan kedua matanya karena terkejut. Dengan berjalan tanpa semangat, saya keluar dari kamar yang tidak akan lagi saya jamah menuju garasi. Saya segera menyalakan mesin mobil dan mengeluarkan kendaraan itu dari garasi rumah Rido sedikit cepat, dengan rongga dada dipenuhi amarah dan sedih yang semakin memuncak. Persis di depan sebuah rumah kosong yang tidak begitu jauh dari rumah Rido, saya menghentikan laju kendaraan dan menyalakan lagu yang volumenya sudah saya naikkan dengan sengaja. Air mata yang sudah tidak mampu lagi saya tahan akhirnya keluar juga dari kedua bola mata yang semakin terasa pedih. Saya berteriak sekeras mungkin sambil memukul jok yang ada di sebelah kiri beberapa kali. Tak hanya sekali teriakan memaki saya terdengar saling bersautan dengan hentakan lagu. Entah berapa puluh pukulan tangan kosong saya yang menghantam jok sebelah kiri. Hingga akhirnya saya hanya bisa menutup wajah dengan kedua telapak tangan dan berteriak parau di dalamnya. Lengkap sudah penderitaan yang saya alami. Semua orang yang saya sayang pergi meninggalkan saya dalam keterpurukan. Hanya Ibu dan Ayu yang tersisa. Ya, harapan saya hanya tinggal Ibu dan Ayu. Saya nggak sanggup menerima ujian ini jika mereka berdua juga meninggalkan saya. Setelah setengah puas melampiaskan rasa amarah dan sedih yang menyatu, saya menyeka air mata dari kedua indera penglihatan ini. Perlahan, saya mulai menjalankan mobil peninggalan ayah dan melaju di jalan yang cukup ramai. Entah kemana saya mau menuju. Jika pulang ke rumah, rasa hati saya masih terasa berat untuk bertemu Ibu dan menceritakan tentang kabar pemecatan. Saya takut akan mengecewakan Ibu. Saya tidak mau melihat Ibu sedih saat mengetahui saya yang telah gagal untuk membuatnya bangga. Persis di perempatan, semua kendaraan harus berhenti karena lampu merah. Beberapa orang pengemis mulai menyerbu untuk meminta sedikit rezeki dari penumpang kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pandangan mata saya terpaku saat melihat seorang laki-laki tunanetra berusia paruh baya yang sedang dituntun oleh seorang anak kecil. Entah mengapa, tiba-tiba benak saya langsung teringat akan sosok almarhum ayah. Setitik rasa rindu mulai terbit dari relung hati saya yang paling dalam terhadap sosok yang selalu mengayomi saya saat masalah mendera seperti sekarang ini. Setelah memberi selembar uang 5 ribuan ke anak kecil yang menuntun laki-laki tunanetra itu, saya langsung melajukan kendaraan begitu lampu merah berganti hijau. Tanpa pikir panjang, saya mengambil jalur sebelah kanan dan melajukan kendaraan sedikit cepat. Tepat di sebuah gerbang besi dengan tulisan tempat pemakaman umum di mana jasad ayah beristirahat dengan tenang,
saya menghentikan mobil. Seorang kakek tua berbaju putih lusuh dengan celana panjang hitam di atas mata kaki nampak sedang berjongkok di tanah, berusaha membersihkan rumput-rumput liar dari sebuah makam. "Assalamualaikum, Mbah," sapa saya memberikan salam ke laki-laki yang bernama Abah Ipin, penjaga makam sekaligus petugas pembersih seluruh area pemakaman umum ini. Sapaan saya barusan membuat laki-laki yang biasa saya panggil hanya dengan sebutan Abah itu berdiri dan membalikkan badan menghadap saya. "Anak ini siapa ya? Maaf kalau Abah lupa. Maklum, usia sudah di ujung," tanya Abah Ipin sembari mengerutkan dahinya yang nampak dibanjiri keringat sebesar biji jagung. "Saya Imam, putra almarhum Pak Idris," jawab saya disusul sebuah senyuman. Abah Ipin nampak tersenyum juga, lalu selangkah maju mendekat dan menatap saya dari ujung kaki sampai kepala. "Oh, Imam, pantas Abah gak kenal. Pakaiannya masih rapi. Biasanya kesini pakai baju koko sama peci. Itu juga udah lama ya," jawab Abah Ipin. "Baru pulang kerja, Bah. Sekalian mampir ke sini. Kangen sama ayah." "Ya sudah, saya tinggal dulu ya, Bah," kata saya lalu berjalan meninggalkan Abah Ipin menuju makam ayah. Di sebuah makam bernisan marmer hitam dengan pinggiran yang juga sudah dimarmer berwarna sama, saya berlutut sambil membersihkan permukaan nisan yang nampak sedikit berdebu. "Ayah, ini Abang. Maafin Abang kalau jarang mengunjungi ayah. Ya, Abang kangen banget sama ayah," ucap saya sambil menyeka 2 tetes air mata yang tanpa sadar sudah mengalir. "Abang sekarang lagi diuji ya. Orang-orang yang Abang sayang pergi menjauh. Benda yang selalu menemani Abang hilang. Bahkan Abang juga dipecat dari kerjaan tadi pagi. Abang bingung mau cerita sama siapa ya. Biasanya ayah yang selalu ngelus kepala Abang kalau lagi kayak gini," kata saya sambil menatap kosong ke sederet nama yang tertulis di atas nisan. "Abang boleh tinggal sebentar di sini kan ya? Abang gak mau pulang dulu. Abang malu sama ibu. Abang ngerasa udah gagal jadi anak ayah sama ibu," ucap saya diiringi air mata yang sudah kembali berderai. "Abang harus gimana ya? Abang bingung mau kemana dan ngapain. Seandainya bisa, Abang pengen ikut ayah. Abang kangen dipeluk sama ayah. Abang kangen diomelin ayah. Abang kangen ya," ucap saya sambil menundukkan kepala karena derasnya air mata semakin membuat dada ini sesak. Tiba-tiba kepala saya naik saat merasa tangan seseorang memegang bahu. Saya langsung menyeka kedua belah mata dan menoleh ke samping kanan. Cukup terkejut saya dibuatnya begitu melihat siapa gerangan sosok yang datang dan kini sudah berdiri di sebelah kanan saya sambil tersenyum. "Arum Kesuma?" tanya saya dengan kedua mata terbelalak. Jin cantik penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu masih tersenyum manis, tapi sorot matanya menyiratkan rasa sedih saat menatap saya. Perlahan Dewi Arum Kesuma ikut berlutut dan meraba batu nisan hitam di pusara ayah. "Mendiang ayahmu pasti orang yang sangat baik, Kakang. Aku bisa mencium aroma harum dari makamnya," ucap Dewi Arum Kesuma sambil tertegun menatap gundukan tanah coklat yang ada di hadapannya. Saya tersenyum sambil menganggukkan kepala mendengar ucapannya. Ucapan jin bawahan Senopati Jakawastra itu memang benar. Bagi saya, tidak ada orang sebaik dan sepenyayang selain almarhum ayah. Di saat seperti ini, aku selalu merindukan sosok ayahku Arum Kesuma. Aku tidak tahu harus kemana lagi aku mengadu dan memulihkan segala rasa hancur dalam hati ini, kata saya masih dengan suara bergetar. "Tidak baik untuk meratap di depan makam orang yang kau sayangi, Kakang. Lebih terpuji jika kau selalu mengirimkan doa untuk arwahnya." "Aku tahu Arum Kesuma, tapi seperti yang aku bilang tadi, aku tidak tahu harus kemana aku mengadu," jawab saya atas kalimat dari Dewi Arum Kesuma. Perlahan, jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu berdiri kembali sambil mengulurkan tangannya. Sebuah senyuman manis tersungging dari wajahnya yang nampak cantik. Saya yang melihat ke arah Dewi Arum Kesuma mengerutkan dahi karena bingung mendapat uluran tangan darinya. "Ikutlah denganku, Kakang. Kakek tua penjaga makam ini sejak tadi sudah memperhatikanmu yang menurutnya sedang bicara sendiri," ucap Dewi Arum Kesuma seraya melempar pandangan ke arah samping kiri. Saya ikut melihat ke arah yang sama. Di sana, di balik sebuah pohon kamboja cukup rimbun, sosok Abah Ipin nampak bersembunyi. Saya segera berdiri dan menatap Dewi Arum Kesuma kembali. "Kemana kau akan membawaku, Arum Kesuma? Dan bagaimana dengan kendaraan yang aku bawa di luar pagar sana?"
Tanya saya mencoba mencari tahu kemana jin itu akan mengajak. Tidak usah ragu Kakang, aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang berada di luar wilayah kekuasaan kerajaan Laut Utara. Aku yakin di sana rasa sedihmu akan sedikit terobati. Tentang benda beroda 4 milikmu, aku akan menutupinya dengan ajian Halimun Banyu agar tidak ada orang yang bisa melihat keberadaan benda itu selama kita pergi. Jelas Dewi Arum Kesuma yang membuat saya lebih tenang. Sebuah kode dari lirikan mata jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara ke uluran tangannya membuat saya perlahan memegang telapak tangan Dewi Arum Kesuma. Tanpa diminta, saya langsung memejamkan mata sebelum raga ini berpindah ke suatu tempat dengan kesaktian Dewi Arum Kesuma. Tak berapa lama, telinga saya mulai mendengar suara deburan ombak saling bergantian menghantam karang. Bukalah kedua matamu Kakang, kita sudah tiba, ucap Dewi Arum Kesuma dengan lembut. Saya perlahan membuka kedua indera penglihatan yang sempat sesaat terpejam. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Rob, ucap saya begitu melihat sebuah hamparan rumput nan hijau sudah terbentang luas di hadapan kami berdua. Bunga-bunga indah beraneka warna nampak tumbuh subur di antara ribuan pohon yang tinggi menjulang dengan akar yang tertanam kokoh dalam tanah. Beberapa ekor hewan aneh seperti kuda bertanduk warna perak nampak sedang menghentikan kegiatan merumputnya dan memandang kami untuk sesaat, lalu meneruskan hajat untuk memenuhi rasa laparnya kembali. Setelah Dewi Arum Kesuma menundukkan wajahnya satu kali. Di mana kita berada sekarang Arum Kesuma? Tempat ini sungguh sangat indah, tanya saya sekaligus memuji tingkat keindahan tempat yang layaknya sebuah taman surgawi. Aku telah meminta izin ke penguasa tempat ini yang kebetulan bersahabat dengan Kanjeng Ibu penguasa kerajaan Laut Utara untuk membawamu ke salah satu tempat terindah kesukaannya. Kita saat ini berada di sebuah taman gaib di puncak anak gunung Batuwara Kakang. Kau adalah manusia ke-10 yang pernah melihat keindahan ini, jawab Dewi Arum Kesuma sambil terbang melayang ke sana kemari, lalu menjejakkan kedua kaki kembali ke atas tanah yang ditumbuhi rumput hijau nan subur. Gunung Batuwara? Aku belum pernah mendengar nama gunung tersebut, tanya saya yang sedikit tidak mengerti akan penjelasan jin cantik itu. Dewi Arum Kesuma terlihat tertawa kecil mendengar pertanyaan saya barusan, lalu melayang kembali ke sebelah kanan saya. Gunung Batuwara itu adalah nama gunung yang kalian sebut sebagai Krakatau Kakang, jawabnya dengan disusul sebuah senyuman. Saya sempat tertegun mendengar ucapan Dewi Arum Kesuma yang terlihat berkali-kali mengulum senyuman manisnya. Saya pernah mendengar penjelasan seorang guru saat saya masih SMA tentang ledakan dahsyat akibat meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1800-an yang menewaskan hampir 40 ribuan orang. Bahkan efek ledakan tersebut sampai menciptakan gelombang tsunami dengan tinggi puluhan meter, dan awan panas serta suara letusannya itu sempat terasa pula di benua Eropa karena saking dahsyatnya. Aku masih ingat betul saat Gunung Batuwara meletus, karena aku yang melihat langsung kejadian itu. Selama 10 hari dunia terasa gelap seperti tidak ada siang. Bahkan peraknya rembulan pun nampak berubah biru. Aku bersama ratusan pasukan juga sempat mendapatkan perintah untuk menyelamatkan penduduk yang tak berdosa, terutama anak-anak saat Gunung Batuwara mengamuk. Kanjeng Ibu penguasa Laut Utara pun sampai turun tangan untuk melindungi istananya yang terletak jauh di dasar samudera. Wajah Dewi Arum Kesuma nampak tegang saat menceritakan sekelumit pengalaman yang saya yakin pasti tidak akan dapat ia lupakan seumur hidupnya. Saya sendiri hanya terdiam mendengar penuturan penjaga gerbang kerajaan Laut Utara, lalu mengikutinya berjalan ke beberapa batu besar berwarna hijau dengan bentuk pipih. Dewi Arum Kesuma perlahan mendudukkan dirinya di sebuah batu dan menatap jauh ke depan. Awalnya saya sempat berdiri di sebelah sebuah batu berukuran lebih kecil, tapi karena kedua kaki mulai terasa pegal, saya pun ikut duduk di atas batu tersebut dan memandang ke arah yang sama dengan Dewi Arum Kesuma. Jauh di hadapan kami terlihat hamparan gumpalan awan berwarna putih dan biru. Ini menandakan bahwa tempat kami berada saat ini benar-benar di puncak gunung yang tingginya menjulang menembus awan. Aku sedang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi Arum Kesuma. Semua cobaan itu terasa datang bersamaan menguji imanku. Kau mungkin sudah tahu akan hal tersebut. Bahkan ketiga saudaraku pun tidak bisa kuandalkan untuk sedikit mengurangi beratnya beban yang sedang aku pikul, ucap saya dengan menatap kosong ke arah hamparan awan biru. Kakang, tiada makhluk yang tidak mendapatkan ujian dari Yang Maha Kuasa. Aku yang berasal dari bangsa jin pun pernah mendapatkan ujian bertubi yang membuatku sempat kehilangan keyakinan
akan maha besarnya kekuasaan Tuhan. Tapi aku terima semua dengan lapang dada hingga akhirnya mampu melewatinya. Modalku hanya satu, Kakang. Aku yakin di balik semua cobaan yang mendera pasti akan ada satu hadiah yang indah dari Sang Maha Tunggal atas keteguhan hati kita menerima ujian. Jawaban Dewi Arumkesuma terasa meresap ke dalam relung hati saya. Saya perlahan menoleh dan memandangi wajahnya dari samping. Sangat cantik sekali jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu. Bentuk wajahnya yang bulat dengan dagu runcing nampak semakin sempurna dengan bibir mungil, hidung bangir, dan kedua mata bulat berbulu mata lentik. Belum lagi rambut hitam legamnya yang panjang terurai hingga sepinggul, nampak semakin indah dengan dihiasi mahkota kecil berwarna perak di atas kepalanya. Memang masih lebih cantik Sekar dibandingkan Dewi Arumkesuma karena aura seorang putri yang selalu terpancar dari wajah Sekar. Tapi wajah keduanya boleh dibilang sama-sama sempurna. Kecantikan mereka berdua sama-sama menyiratkan kecantikan dan keanggunan yang akan membuat mata tiap laki-laki terpukau. Sekar sempat mendatangiku, Kakang, dan memintaku untuk menemuimu guna menghiburmu saat berada dalam keterpurukan. Ucap Dewi Arumkesuma sambil menoleh ke arah saya. Saya sendiri tercekat mendengar penuturannya barusan. Pantas saja jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu mengetahui segala masalah yang sedang saya hadapi. Mengapa bukan Sekar sendiri yang menemuiku, Arum? Bukan maksudku untuk menyinggungmu, tapi aku ingin tahu mengapa Sekar dan Bayu Barata sampai meninggalkanku seorang diri. Tanya saya dengan wajah tertunduk. Mereka berdua sebenarnya juga tersiksa melihatmu dirundung kemalangan, Kakang. Bahkan saat mendatangiku, Sekar menangis karena tidak mampu berbuat apapun. Aku bisa melihat sebuah rasa putus asa di setiap kalimat Sekar. Tapi baik Bayu Barata dan Sekar, serta semua jin penjaga keturunan Kisuta yang lain pun tidak sanggup menolak perintah untuk meninggalkanmu dan ketiga saudaramu. Kembali saya tertegun mendengar penuturan jin cantik penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu. Dalam hati timbul rasa geram yang sama karena ingin tahu siapa yang telah memerintahkan semua jin penjaga kami untuk pergi. Siapa sebenarnya yang telah memerintahkan Sekar untuk meninggalkanku, Arumkesuma? Tanya saya dengan penuh harap jin itu mau menjawab pertanyaan saya. Dewi Arumkesuma terlihat terkejut karena mendapatkan pertanyaan yang sebenarnya nampak sulit untuk dijawab. Tapi kemudian raut keterkejutan itu perlahan lenyap dan berganti dengan senyuman manis. Sesungguhnya sebuah pantangan bagiku untuk menceritakan rahasia besar padamu, Kakang. Namun aku rela menanggung apapun untukmu. Baiklah, yang membuat semua jin penjaga kalian pergi adalah raja mereka sendiri. Tiba-tiba sebuah petir dahsyat menyambar beberapa tombak di hadapan kami. Sedetik setelah Dewi Arumkesuma mengatakan sosok utama di balik perginya Sekar dan Bayu Barata. Saya sempat terpelanting ke belakang karena terdorong oleh daya ledak dari sambaran petir aneh tersebut. Sementara Dewi Arumkesuma nampak pucat wajahnya menatap ke arah sambaran petir yang berubah menjadi sekepulan asap hitam. Saya yang masih tengkurap karena sempat terbanting di atas hamparan rumput hijau berusaha bangkit. Kedua telinga saya mendengar suara ketakutan ringkikan kuda dan hewan-hewan lain yang berlarian. Di atas saya, langit terlihat berubah menghitam sama halnya dengan gumpalan awan putih dan biru yang terhampar di sekeliling tempat kami berada. Kedua mata saya menatap tajam ke gumpalan asap hitam di mana petir dahsyat tadi menyambar. Sementara Dewi Arumkesuma nampak berdiri mematung dengan tubuh sedikit bergetar. Perlahan-lahan, gumpalan asap hitam itu membentuk samar sebuah sosok yang semakin lama semakin jelas. Kedua bola mata saya seketika melotot saat melihat siapa gerangan sosok yang sudah terlihat jelas wajahnya. Raja Jin, ucap saya lirih saat kedua kaki sudah kembali berpijak dan menumpuk tubuh. Wajah Raja Jin yang nampak hampir sama dengan rupa saya menatap tajam ke arah Dewi Arumkesuma. Jelas sekali sorot matanya menyiratkan murka. Dengan sedikit tertatih, saya mulai berjalan dan berhenti persis di sebelah Dewi Arumkesuma yang wajahnya terlihat semakin pucat. Lancang! Beraninya jin lemah sepertimu mencampuri urusanku, ucap Raja Jin dengan suara yang menggetarkan tanah berumput yang kami pijak. Ini menandakan kesaktiannya sangat-sangat di luar perhitungan kami. Maaf Eyang, aku yang meminta Dewi Arumkesuma untuk menceritakan semuanya, ucap saya dengan wajah terangkat menatap ke arah Raja Jin. Diam kau! Aku sengaja melakukan semua untuk melindungimu, bocah tengik. Kau tidak tahu dengan siapa kau dan saudaramu akan berhadapan nantinya. Jika semua jin penjaga kalian tidak kuperintahkan untuk pergi,
bentak Raja Jin yang seketika membuat saya bungkam. "Dan kau, jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara, aku akan menghukummu karena telah berani melanggar sumpah untuk tidak mengatakan apapun pada pemuda itu. Sekarang bersiaplah," kata Raja Jin sambil mengacungkan ujung jari telunjuknya yang mulai diselimuti sinar merah. Tanpa pikir panjang, saya segera berpindah tempat dan berdiri di hadapan Dewi Arum-Kesuma dengan kedua tangan terentang, bersiap menerima hukuman yang seyogyanya untuk diberikan Raja Jin untuk Dewi Arum-Kesuma. "Jika kau mau menghukum, hukumlah aku, Eyang," ucap saya dengan suara bergetar. Tiba-tiba terdengar suara ombak bergulung disertai angin yang menderu cukup kencang. Bahkan karena saking kencangnya, tubuh saya sendiri sampai terdorong sedikit ke samping. Semakin lama, suara ombak tersebut semakin terdengar bergemuruh. Perlahan-lahan, pandangan saya membesar saat melihat hamparan awan yang tadinya berwarna biru dan putih, kini sudah berubah hitam, terbelah menjadi dua bagian. Di tengah-tengahnya terlihat sosok seseorang berambut panjang dengan bagian kepala nampak berkilauan. "Kanjeng Ibu," ucap Dewi Arum-Kesuma yang sempat terdengar lirih di telinga saya. Pandangan mata saya terus menatap ke arah sosok tersebut yang mulai jelas membentuk tubuh seorang wanita dengan paras teramat cantik. Sungguh tidak tertandingi kecantikan yang dimiliki wanita bermahkota emas yang berkilauan dan berbalut pakaian hijau terang itu. Sebuah tongkat yang seluruhnya terbuat dari emas itu nampak dipegangi oleh jari-jari lentik di tangan kanannya. Sebuah senyuman manis tersungging dari paras cantik wanita tersebut. Kedua mata saya kembali terbelalak saat melihat tempat berpijaknya wanita yang sempat dipanggil Kanjeng Ibu oleh Dewi Arum-Kesuma. Sosok anggun itu nampak berdiri di atas segulungan ombak besar yang seakan sengaja menumpu tubuhnya. "Akhirnya, penguasa Laut Utara pun muncul," ucap Raja Jin yang masih mengacungkan ujung telunjuk kanannya ke arah saya dan Dewi Arum-Kesuma. Sebuah senyuman kembali tersimpul dari wajah yang kecantikannya tiada tertandingi itu menurut saya. Seumur hidup, baru kali ini saya melihat seorang wanita yang benar-benar sempurna dari ujung kaki sampai kepalanya. Seperti tiada celah yang ada di tubuh dan paras wajah penguasa Laut Utara. Bahkan hembusan angin laut yang biasanya tercium bau khas laut pun kali ini membawa aroma sangat harum saat melewati sosok penguasa Laut Utara. "Tundukkan wajahmu, Kakang. Ratuku tidak suka jika ada laki-laki yang memandangnya seperti caramu saat ini," ucapan Dewi Arum-Kesuma ketika menyadarkan saya dari ketertegunan, lalu melemparkan pandangan ke arah Raja Jin. "Raja Jin yang termasyur, sudah lama kita tidak bersua satu sama lainnya. Bagaimana gerangan kabarmu?" tanya penguasa Laut Utara dengan suara yang terdengar merdu. Selendang hijau gelap yang terbelit di sebuah sabuk bertabur mutiara di pinggang ramping penguasa Laut Utara nampak melambai-lambai dengan gerakan indah karena tersapu angin laut. Begitu pula dengan ujung kain batik berwarna putih dengan corak aneh berwarna hijau yang menutupi dari batas pinggang sampai kedua kaki sosok jin cantik itu. Terlihat sempurna di atas gulungan buih ombak tempatnya berpijak. "Jangan terlampau banyak basa-basi. Kedatanganku ke sini untuk menghukum penjaga gerbang kerajaanmu yang telah lancang melanggar sumpahnya," ucap Raja Jin dengan sorot mata tajam yang kembali menoleh ke arah saya dan Dewi Arum-Kesuma. Sesaat penguasa Laut Utara tertawa kecil mendengar kalimat yang diutarakan Raja Jin. Kemudian kedua mata indahnya yang berwarna sebiru samudra juga menatap ke arah yang sama. Sejenak kedua mata saya bertemu dengan tatapan mata indah penguasa Laut Utara. Seperti terkena daya magis, kedua indera penglihatan ini seolah tidak mau melihat ke arah lain dan semakin terpaku memandangnya. "Pantas saja penjaga gerbang terbaikku sampai rela mempertaruhkan nyawanya. Ternyata pemuda itu mewarisi ketampanan cucumu Jagatirta," ucap penguasa Laut Utara dengan sedikit menyunggingkan senyuman kembali, namun kali ini tertuju untuk saya. "Jangan coba mengulur waktu. Aku tanya padamu penguasa Laut Utara, apakah kau mengizinkanku untuk menghukum penjaga gerbangmu?" tanya Raja Jin yang kali ini terdengar jauh lebih bergetar lagi suaranya, hingga membuat ratusan batu-batu kecil yang ada di hamparan tanah berumput indah tempat kami berpijak terlihat ikut bergetar. Sebuah senyuman yang terlihat sedikit getir terlukis di paras sempurna penguasa Laut Utara. Sejenak, sosok jin luar biasa cantik itu memindahkan tongkat emas berukir naga dari ujung hingga pangkalnya tersebut ke pegangan tangan kiri.
Mengapa kau seperti bernafsu sekali ingin menghukum putriku? Pertanyaan penguasa Laut Utara sekonyong-konyong membuat kedua mata saya terbelalak. Saya sempat menoleh ke belakang ke arah Dewi Arumkesuma. Jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu hanya memberi saya sebuah senyuman dengan kedua mata yang perlahan-lahan berubah sebiru samudra. Bukankah sudah menjadi hak keturunanmu untuk mengetahui siapa dan apa sebab dibalik kepergian semua jin penjaganya? Tanya penguasa Laut Utara dengan nada suara tetap terdengar merdu, namun mengandung kekuatan tenaga yang luar biasa kuat di baliknya. Raja Jin nampak menurunkan telunjuk tangannya yang sedari tadi mengarah ke kami, lalu berputar menghadap penguasa Laut Utara. Sorot matanya terlihat semakin tajam mengintimidasi jin cantik yang tetap masih sangat tenang berdiri di atas ombak di hadapannya. Jika kau menolak hukuman yang akan kuberikan ke salah satu putrimu, itu sama halnya kau menantangku, penguasa Laut Utara, ucap Raja Jin dengan suara tak kalah bergema, yang kali ini mampu menggeser puluhan batu pipih berukuran besar di atas tanah karena getaran dari gelombang suara penguasa tanah Pasundan tersebut. Ingat Raja Jin, aku tidak pernah merasa takut sedikit pun kepadamu. Kau yang lebih dahulu bertindak lancang dengan memasuki wilayah sahabatku, penguasa Gunung Batuara, tanpa seizinnya. Beruntung sahabatku sedang bertapa di lain tempat, jawab penguasa Laut Utara dengan tangan kanan yang menunjuk ke arah Raja Jin. Bukannya takut, sosok Raja Jin yang berwajah hampir serupa dengan saya dan Jagatirta malah tertawa terbahak-bahak. Seketika saya merasa tanah tempat kami berpijak terguncang seperti terkena gempa dan kembali tenang setelah tawa penguasa tanah Pasundan itu reda. Aku sama sekali tidak memerlukan izin siapapun untuk memasuki daerah yang masih menjadi wilayah kekuasaanku, Ratu Utara, ucap Raja Jin sambil mengibaskan jubah merah bertabur batu permata halus yang menutupi pakaian hitam berajut benang emas yang dipakainya. Beberapa saat kemudian, sosok berwajah mirip saya itu mengeluarkan tongkat emas bertahtakan sebuah batu permata berkilauan yang seukuran kepalan tangan orang dewasa dari balik jubahnya. Rambut panjang sepinggang yang tertutupi mahkota besar berwarna emas di atas kepalanya nampak bergerak-gerak tersapu angin Laut Utara. Jangan kau lupa, kau hanya menguasai wilayah daratan di tanah Pasundan, tidak dengan laut atau gunung yang berdiri menjulang di tengahnya. Jika kau sampai berani menyerangku, maka itu sama halnya dengan mematahkan perjanjian kita ribuan tahun silam. Dan artinya, kau sengaja menabuh genderang perang gaib kembali, ucap penguasa Laut Utara sambil kembali memindahkan tongkat emas ke tangan kanannya yang mulai bersinar kekilauan. Saya yang masih berada di depan Dewi Arumkesuma segera melangkah mundur dan berdiri di sampingnya dengan terus menatap kedua sosok berilmu di luar perhitungan kami berdua. Kita harus melakukan sesuatu, Arumkesuma. Jangan sampai kakek buyutku bertempur dengan ibumu, ucap saya ke arah Dewi Arumkesuma. Jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu nampak tegang untuk sesaat, lalu menoleh ke arah saya dan menganggukkan kepalanya. Kau benar, Kakang. Jika keduanya bertempur, maka tidak mustahil Gunung Batuara akan meletus kembali karena tertekan tenaga sakti mereka yang luar biasa, ucap Dewi Arumkesuma, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik pinggangnya. Ambil salah satu kujang ini, Kakang. Kita coba menghentikan mereka dengan caraku. Kau hanya mengikuti saja. Cepat ambil, ucap Dewi Arumkesuma sambil menyodorkan telapak tangannya yang berisi dua buah kujang berwarna emas. Saya sempat tidak mengerti akan perintah yang Jin penjaga gerbang kerajaan Laut Utara itu berikan. Tapi melihat wajahnya yang serius, saya langsung mengambil sebuah kujang berukuran sejengkal tangan dari atas telapak tangan kanannya. Setelah satu kujang sudah berada dalam genggaman saya, Dewi Arumkesuma langsung melompat ke depan, meninggalkan saya yang masih tidak mengerti beberapa tombak di belakangnya.